Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, tak kurang suatu apapun. Buat kalian yang baru mampir di channel gue, tolong bantu support ya. Dan buat kalian yang udah support, terima kasih banyak. Oh ya, kali ini gue mau react salah satu video unggahan dari Jimmy Music Official ya. Di sini menceritakan tentang Free Britney. Jadi di sini tuh diceritakan bagaimana tindakan para fans beratnya Britney ya untuk menyelamatkan Britney ya guys ya. Nah, tanpa membuang waktu lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Oke, check it out. Channel JM Scope ya. Keren nih. Bulan kemarin tuh Britney Spears sempat jadi viral ya. Karena ada gerakan dari fansnya ya. Dengan hashtagnya Free Britney. Ya jadi sebenarnya nih gue mau jelasin sedikit tentang kasus ini, garis besarnya doang. Kenapa para Britney Army ini, Britney Army ini adalah pasukan ya Army ya. Britney Spears ya. Jadi mereka itu mentrendingkan hashtag Free Britney. Alasannya adalah karena sejak tahun 2008 ini si Britney Spears ini harus berada di bawah pengawasan ya. Jadi istilah hukumnya di Amerika Serikat itu adalah conservatorship. Intinya adalah sejenis program pengawasan ya. Nah, semua gerak-gerik si Britney Spears ini sejak 2008 sampai sekarang berada di dalam pengawasan wali terpilih saat itu. Saat itu tahun 2008 wali terpilihnya adalah pengacaranya, Samuel Deng apa ya namanya. Gak enak banget hidup diawasin. Si Britney Spears namanya James Spears ya. Si para fans ini mulai khawatir sama keadaan si Britney Spears sekarang. Ditambah updatean si Britney Spears itu di sosmednya, dia tuh nggak kelihatan happy banget gitu. Ya menurut gue emang iya sih, di setiap updatean tuh kayak tatapan si Britney tuh kosong banget ya, tatapan kosong. Kasian ya. Kemudian muncullah gerakan ini. Jadi gerakan ini muncul dari keresahan fansnya Britney Spears melihat keadaan Britney Spears sekarang. Di sini gue nggak akan ngomongin kasus itu. Udah banyak sebenarnya konten kasus itu. Di sini gue akan ngebahas tentang fans itu sendiri cuy. Jadi kata fans yang orang Indonesia pakai berasal dari bahasa Inggris ya. Itu artinya adalah penggemar. Nah, fans itu juga punya tingkatan-tingkatan nih atau level-level. Level-level fans ini gue kutip dari hipwi.com karena menurut gue ini bahasanya ringan dan mudah dimengerti ya. Fans level pertama ada fans level bulu alias ringan. Jadi kalau fans di level ini tuh cuma sekedar suka nonton doang ya kan, itu bisa di TV, bisa di sosmed, bisa di YouTube atau dimanapun. Nggak sampai ngebeli albumnya, nggak sampai beli merchandise-nya, ya mereka cuma suka doang. Ya fans bulu. Lu suka Foo Berarti Fighters gua gitu fans ya, bulu ya. tapi lu cuma suka musiknya doang. Jadi tapi ketika lu nonton nih, Foo Fighters main cuman baru sampai tahap itu doang nih, level bulu nih masih. Yang kedua ada fans level chemistry. Nah di sini lu udah mencoba mengulik album apa aja yang idola lu pernah bikin, udah mulai merasa wah nih gue banget nih, musik-musik mereka nih gue banget nih, karya-karya mereka gue banget nih. Yang ketiga ada fans level medium. Fans level medium ini beda tipis udah nih sama fans level chemistry tadi. Ketika udah sampai level medium, lu udah mulai kepo sama idola lu. Sebenarnya idola lu ini anaknya siapa sih? Ya kan, bapak ibunya siapa, kakaknya siapa, pengen tahu siapa, ya, jadi ke kesehariannya. Dia tinggal di mana, kerjaannya apa, asal ya kan? Usulnya. Mata pacarnya siapa? Ya pokoknya kepo banget deh. Kemudian level yang keempat ada fans level berat. Fans level berat, of course, next step dari fans level medium tadi ya. Nah di level berat ini di level ini tuh lu udah mulai nyisihin uang untuk beli merchandise, ya, udah mulai nyisihin uang untuk beli album baru, ya kan. Pokoknya lu rela ngeluarin uang berapapun supaya bisa punya atribut-atribut dari idola lu. Ya kan? Iya. Nah kadang ini kalau lu udah sampai ke level ini suka bikin miskin, ya nggak? Contohnya nih, misalnya maksain lu suka nih banget Queen, ya kan. Terus ada orang jualan vinyl albumnya Queen yang rare banget ya kan, udah itu harganya mahal, mau nggak mau ya kan, kayak lu dilema lah ya, aduh uang lu nggak banyak amat gitu ya kan, tapi ada yang jualan vinyl album rare nih, aduh anjir itu gue ngefans banget lagi sama Queen,
Ya itu 80% lah akhirnya lu beli ya kan. Kemudian level 5 ada fans level perlu dirukiah. Ini serem nih. Ini tingkatnya udah ekstrim nih ya. Kalau Apa bahasa ya lainnya perlu? adalah ekstrim. Artinya ketika lu udah sampai di level ini, Ada ketika levelnya idola perlu. lu dihujat atau disinggung sedikit sama orang lain, wah deh lu siap tuh jadi benteng. Iya, benteng pertahanan idola lu ya kan. Kalau Bahkan nih, buat menurut gue sih ya kerajinan sekalipun bener. idola lu ngelakuin kesalahan sedikit aja, aduh, itu lu langsung kayak nyinyir banget. Dulu ngapain sih gitu ya. Ya pokoknya ini levelnya ekstrim deh, perlu dirukiah. Nah ngomong-ngomong soal kasus si Britney tadi ya, menurut gue gerakan Free Fans Britney level ini munculnya rukiah. dari fans-fans yang tingkat Bisa baik, kefanatikannya aduh, ekstrim aduh. nih terhadap si Britney Spears. Tapi di sini gerakan atau efek yang mereka timbulkan itu positif dampaknya, ya nggak? Kalau di Indonesia itu gue jadi inget ada satu perkampungan ya di daerah kota Semarang. Itu nggak satu perkampungan sih, cuma satu gang doang ya. Itu dinamain Gang Kus Plus cuy, karena sebagian besar kepala keluarga di situ atau keluarga yang tinggal di situ itu Penggemar. ngefans banget sama Kus Plus. Bayangin tuh tingkat Berarti angkatan kefanatikannya jadul sampai itu ya. segitunya ya kan. Lu namain gang di rumah lu jadi Gang Kus Plus ya kan. Siang malam dengerinnya lagu Kus Plus, bahkan Mantap nih itu. hampir tiap malam minggu itu mereka tuh ngadain pertunjukan gitu cuy, ngadain pertunjukan live music, bawain Lagu-lagu Kus Plus mantap itu. Keren sih menurut gue nih, kreatif banget. Terus ada lagi kasus waktu itu di daerah Rembang nih. Nah ini untuk para fansnya Bang Iwan Fals nih ya, OI. Waktu itu Badan Pengurus Kabupaten Ormas OI di daerah Rembang nih, itu ngajuin tuntutan ke salah satu LSM di sana karena menurut mereka LSM ini pakai nama dan logonya itu mirip OI cuy. Mereka nggak terima, ditambah ya. Ini gue kutip dari Ini padahal hanya sekedar logo ya. Kasih surat undangan ke instansi pemerintah untuk minta sumbangan uang cuy. Dan uang hasil sumbangan itu nantinya akan diadakan pagelaran musik. Tapi tetap aja lah fansnya Bang Iwan nih nggak terima ya, kan lu udah pakai namanya mirip OI, logonya juga mirip OI, dan lu minta sumbangan ya kan, gue nggak terima lah. Nah lu bisa bayangin lagi nggak tuh, saking fanatiknya orang ya sama sang idola, dia siap masang badan cuy. Artinya ketika ada salah satu tindakan atau salah satu kasus yang ini nyerempet tentang idola lu, nggak bisa, ini harus diperkuat. Nggak terima dia menurut ya. gue ya, ini bukannya fenomena sih, karena artinya gini, ketika lu jadi idola, lu nggak bisa ngeremehin fans nih, ya kan? Lu bisa bayangin ya, apalagi di era sosial media ya. Buset cuy. Di era sosial media mah informasi apa aja juga cepet ya kan. Benar. Nah ini bisa dimanfaatin banget nih sebenarnya nih buat para artis nih ya kan, buat para idola nih sebetulnya untuk bikin gerakan-gerakan yang positif gitu loh maksud gue. Dan untuk para fans yang tingkat kefanatikannya ekstrim nih ya, menurut gue ya harus disalurkan ke tindakan-tindakan yang positif ya, kayak gerakan Free Britney atau kayak tadi pendukungnya Bang Iwan ya, jangan sampai nih LSM ngejelek-jelekin nama OI ya kan, akhirnya mereka dituntut ya kan si LSM-nya. Karena di beberapa kasus ya, contohnya di kasus penembakannya John Lennon, si pelaku ini ngakunya adalah sebagai fans John Lennon, tapi dia merasa tersinggung ketika si John Lennon bilang waktu itu The Beatles lebih populer dibanding. Si pelaku penembakan ini ternyata adalah fanatik juga sama agama, dia nggak terima. Nah lu bisa bayangin nggak tuh? Artinya tingkat kefanatikan seseorang ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi ngerembet ya kemana-mana kan? ya. Untuk si idola mestinya harus lebih ngeri ya. nih. Ya kan gue sih kalau jadi artis ada enak nggak enaknya juga punya fans. Maksud gue harus nggak enak jadi artis. Bicara, ya kan? Gue sih mendingan jadi orang biasa aja guys. Gue punya orang yang suka sama karya-karya gue, dan ketika gue bikin karya yang positif, pesan-pesannya nyampe nih, pesan-pesan positifnya nyampe ke fans gue, akhirnya fans gue juga ngelakuin pesan-pesan positif itu, gitu maksud gue. Ya, tapi susah juga dikendalikan kalau soal fanatik sebagai fans bisa penggemar ya, menyebarkan kebaikan, artinya contohnya si Britney Spears ini, itu malah bisa berpotensi ngebuat orang jadi suka juga sama Britney Spears cuy. Kayak gue ya, ketika gue tahu kasusnya si Britney Spears ini, terus gue lihat gerakannya Free Britney,
Kalau gue sih emang Dan udah make suka sense, dari dulu, anjir, tapi bener juga sebatas nih. ya, karena Akhirnya gua lagu-lagunya enak. akhirnya gue ngisi petisi Di juga luar tuh dari itu mendukung gue biasa si aja sih. Britney Spears supaya bebas dari conservatorship. Ya gue nggak terlalu mengidolakan manusia berlebihan guys. Terus kayak gue, misalkan gue ngefans sama Foo Fighters ya, gue sih nggak nyampe level kefanatikan, gue nggak nyampe level perlu di Rukia tadi ya kan? Gue cuman sampai level anjrit nih, gue suka musiknya ya kan, gue suka personilnya, lirik-liriknya tuh kayak motivasional banget buat gue. Terus akhirnya gue kepo juga akhirnya sama album-albumnya ya kan. Terus live konsernya tuh yang di YouTube gue tontonin semua ya kan. Aduh, kalau ada rezeki mau juga gue nonton langsung. Nah, dari lirik-lirik itu, Tapi nggak maksain karena ya gue bro, suka dan itu sifatnya sesanggupnya ya bro. motivasional, Bener ya sih gue motivasional. akhirnya ketika gue lagi down nih, terus gue dengerin lagu Wheels gitu ya dari Foo Fighters. Wah anjir, ternyata hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Lebih ke situ sih gue, jadi lebih mengapresiasi karya dengan positif kalau gue. Nah jadi saran gue untuk Sama lah, teman-teman, sama. kalau Gue kalian juga emang begitu. fanatik banget nih sama band atau sama siapapun lah, artis atau public figure, fanatik banget boleh, tapi jangan sampai kefanatikan lo itu berdampak negatif untuk diri lo sendiri dan juga Bahkan untuk idolanya sendiri. Nah Benar, itu dia bahasan gue kali ini tentang fans. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like ya. Oke, see you on the next episode. Ciao. Oke. Jangan lupa subscribe ya JM Scoop. Nah itu dia ya guys ya videonya ya. Jadi diceritakan bagaimana Britney itu hidup dalam pengawasan dan betapa dahsyatnya para fans beratnya Britney ya. Dijelaskan juga tingkatan-tingkatan fansnya dari yang paling rendah sampai yang paling fanatik banget gitu ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu video reaction dari gue. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye bye.